nih, kan habis itu 2 tahun kemudian Kidung memutuskan untuk ikut PI. Kenapa nih? Apa di MIS tuh apa kayak tergerak pengen ikut lagi atau kurang puas atau kayak gimana? Menjalani hidup aja gitu. Asik. Mengalir berarti ya Kidung ya orangnya aja ya. gitu. Mengalir membumi. Ya apa ya? Mungkin ada perasaan pengen nyoba Putri Indonesia, tapi kayak bukan menjadi prioritas sih sebenarnya. Karena waktu itu sekolah. Terus dan kebetulan Kontrak juga ya sama Miss selama setahun ya. Kontrak, dan kebetulan ketemu sama podcast pageant ini yang membantu saya loh di Jawa Tengah, membantu saya banyak sekali untuk apa ya dan tadinya ini sih dari banyak, aku nggak nyangka loh kalau emang apa kekuatan pageant itu begitu besar PL, gitu ya, PL, untuk mengencourage banget soalnya kita pageant lover serius bener-bener yang ini ya, yang baik-baik, yang maksudnya mereka memberi energi yang sangat positif dengan bahasanya mereka gitu. Kalau pas itu menjadi apa ya, sumber gitu loh menurutku. Kalau pas ya, tidak berlebihan, tapi karena mereka banyak yang ayo Mbak coba sampai detail, sampai link-linknya dikirimin, sampai di-capturein. Formulir dan segala macam. Aku udah bilang sama Pak Angkasa, Mbak. Pak Angkasa bilangnya bla 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 gitu di Facebook. Oh iya, sempat waktu itu. Sempat tahu nggak? Dan ini sepertinya yang dia bilang kan, pageant lover itu sakti. Oh iya benar. Pageant lover dan nggak nyangka sih antusiasnya. Apalagi aku paling nangis itu waktu ini malam grand final itu kan. Terus pas pulangnya juga ternyata masih banyak banget yang nungguin sampai di bis, sampai ada jargon Mbak Yu lah, apalah, aku nggak ngerti malahan, nggak tahu gitu dipanggil Bu Guru, dipanggil apa. Thank you buat pageant lover Indonesia. Oh nggak tahu Mbak Yu itu dari mana? Nggak tahu. Di apa namanya, di kayak di karantina gitu kan juga pada manggil Mbak Yu Mbak Yu itu dari mana asalnya? Wah nggak tahu itu asalnya. Berarti kayak tercetus gitu aja gitu. Sing diundang wae nggak ngerti. Nggak tahu, iya dipanggilnya Mbak Yu gitu, ya udah Mbak Yu. Tapi ya aku nggak sengaja untuk bikin itu ya Gim. Dan ternyata pas karantina itu teman-temanku si finalis yang lain punya tim yang solid loh gitu. Bisa kalau di Semarang ada kita, tapi kan aku sama kalian sebatas minta bantuan pas di Semarang aja. Pas di sananya tidak terlalu mengatur pakai ini ngepostnya jam segini apa. Dan ternyata yang lain tuh serinci itu gitu. Ada beberapa finalis teman-temanku yang aku tahu dan keren sih menurutku gitu. Lebih prepare dan tertata. Tapi kalau momennya nggak dapet, jatuhnya nanti nggak natural pas di karantina kan. Iya sih. Apa yang dia pengenin dengan apa yang di belakang dia pengenin kayak gitu. Tapi ya itulah yang menarik. Jadi singkatnya di Putri Indonesia ya karena ya udah jalanin aja. Itu beda nggak dong antara Miss sama Putri? Persiapannya, karantinanya, prosesnya. Nah ini mumpung ada nih yang udah ngikutin 2 ajang sekaligus dan ajang major pageant istilahnya gitu kan, itu gimana dong? Perbedaan yang paling mencolok adalah yang satu paling Mustika Ratu dan Sari Akhir. Halo Mor, suka ibu. Ya tapi kayaknya sekarang ini kok yang dari Miss sponsornya udah beda kan? Udah beda. Oh udah beda. Kemarin tuh udah Sari kan nggak salah. Tapi kalau zamannya Kidung kan itu. Bisa di endorse. Ya yang paling mencolok itu ambience-nya ya, karena itu tadi ada plus minusnya. Kalau Miss itu lebih private sebenarnya. Aku satu sisi suka kehidupan private ya. Orang nggak banyak tahu kamu ngapain, terus kemana-mana tuh pokoknya lebih nyaman gitu ya. Lebih mewah tapi sederhana gitu. Tapi apa tuh ada kalau di Miss. Kayak gitu. Secara logistik, secara apa sekarang ini nothing compare ya. Pokoknya emang aku ngomongin apa ya. Apa adanya. Tapi kalau di Putri itu kamu bisa lebih ekspresif. Semua orang pasti udah kenal kamu deh, kamu mau kemana aja. Terus buat acara-acara di dinas, acara-acara di Indonesia, apalagi Bu Putri kan channelnya sangat banyak. Luar biasa sih, luar biasa Bu Putri itu. Aku salut, itu salah satu perempuan yang aku idolain setelah Bu Susi lah, sama Bu Sri Mulyani. Ya itu perbedaan yang paling mencolok sih. Tapi sama-sama ada positif dan positif, nggak ada negatifnya. Positif dan positifnya itu selalu ada. Beda perasaan aja sih. Kayak kamu hidup di kampung sama di kota gitu, sama-sama hidup tapi feel-nya beda gitu. Hidup tapi feel-nya beda. Itu kalau dari jiwa segi kompetitifnya lebih kompetitif mana dong?
Pasti tahu jawabannya lah. Duta wisata. Dan di Putri lah lebih kompetitif karena lebih banyak orang yang tahu. Terus habis itu kita lebih dibebaskan untuk bersosial media. Itu yang bikin 24 jam boleh pakai handphone. Kecuali kelas kali ya. Iya. Kelas kali ya. Itu yang bikin ini ya lebih sadar gitu. Oh ini aku lagi karantina Kompetisi. gitu. Lebih sadar pas di Putri sih. Manusia-manusianya yang ikut bagaimana? Manusia yang ikut pasti Ambisius semua. selalu ada oknum yang ambisius, selalu ada oknum yang mengalir ya gitu loh. Selalu ada, nggak bisa disamain ya. Iya. Pasti ada orang yang kayak gitu, pasti selalu ada. Tapi kalau di Putri mungkin karena itu yang aku bilang tadi. Banyak orang yang lebih siap, lebih mempersiapkan daripada di Miss ya. Gitu. Kalau di Miss kan kamu jangan kasih tahu kalau kamu finalis Miss Indonesia sampai ada press conference. Iya, betul. Nah kalau di Putri kan enggak, Dari awal kepilih. kamu masih daftar ngisi formulirnya semua udah foto kan, iya kan? Aku mau pakai baju apa nih, sepatu apa udah difoto di Putri Indonesia, jadi tetangga-tetangga ada hot pick lah, ada apa lah kan, inget aku itu. Ya, makanya jadi lebih Terekspos ya lebih jadinya. terekspos mas. Jadi mau nggak mau harus lebih mempersiapkan banget gitu ya. Dan itu menurutku sisi apa ya, ke distract-nya adalah jadi bandingin finalis sebelah. Mungkin kita enggak, tapi orang-orang di belakang kita, Oh, iya, betul. orang-orang timnya si finalis mungkin dari provinsi A, provinsi B kayak gitu kan yang ini Jateng udah gini loh, udah foto shoot, kita harus gini ya. Kayak gitu jadi lebih adrenalin ya. itu anu ya yang bikin Putri Indonesia lebih ini ya apa, kompetitif ya. Kompetitif. Kompetitifnya datang dari orang-orang yang mungkin tidak ikut kompetisinya itu sendiri, Jadi mungkin mendukung ya yang biasanya mendukung ya. lebih semangat ya, bahasanya semangat lah. Terus ini Dung, dulu kan ketika Kidung udah terpilih jadi Putri Indonesia Jawa Tengah itu kan ada sesuatu ya kan. Kayaknya semua pageant lover di Indonesia Hampir tahu lah. semuanya tahu Iya. ya. Yang udah mengikuti dari tahun 2018 itu kan ada salah satu oknum akun haters gitu ya. Namanya Kidung Munati. Tapi kamu Penawaran. gitulah pokoknya. Wah itu parah sih, maksudnya aku aja untuk ngatain orang, kamu tuh ini banget itu kata-kata itu aja kayak nggak sampai hati ya nggak Dung ya. pernah, iya kayaknya lo usah ingat tuh nggak pernah. Tapi kalau ada yang kayak gitu kayak mungkin memang ini terkenal gitu ya udah. asik. Nah itu gimana Dung? Maksudnya merespon Awal tahunnya itu. Awal tahunnya speaker Dari kita kan yang ngecekin Oh, pertama. iya. Oh iya tiba-tiba ada yang komen di komen. Tapi aku tuh sempet bingung loh pageant lovers belum sebenarnya, karena kok yang ngasih tahu itu malah dari banyak pihak luar gitu. Iya, Domisilinya itu luar, terus si pihak yang sering ngasih tahu aku itu kenapa minta maaf akhir-akhirnya gitu. Bisa sering ada situ mbak-mbak kayak sama mas-mas ya. Sering, mbak aku minta maaf ya kayak gini-gini, aku jadi nggak mau berperusahaan kalau dia yang bikin atau gimana. Ya wes lah, nggak apa-apa gitu. Tapi aku tahu dia pageant lover karena aku sempet lihat dia komen di akunnya teman-teman finalis yang lain gitu. Atau si mbak ini yang buat, atau si mas ini, atau saya sendiri. Sendiri. Baru Kidung gila publikasi sampai bikin sendiri. Sebenarnya. Saya kira account dia di handphone dia satu Kidung Muna. Jadi bingung sebenarnya apa itu yang bikin siapa dalam kota Semarang atau gimana kan nggak ngerti juga, karena banyak juga yang konfirmasi minta maaf, banyak juga yang aku tahu ini siapa yang bikin ya gitu kan. Banyak cenayang juga ya. Tapi bikin down gak sih Dung waktu itu? sempat bikin bingung sih, sempat bingung sebenarnya karena kan image-nya Putri harus apa ya, yang ayu, yang apa dan pas hal itu terjadi aku mencoba menerima bahwa ya itu tuh hidupku, pernah terjadi di hidupku, dan ya menurutku untuk merepresentasikan sesuatu ya just be who you are gitu, jadi diri kamu sendiri aja gitu. Kalau yang down banget sih kayaknya enggak, tapi sempet bingung aja. Aku nerusin nggak sih? Aku nerusin nggak di Putri ya gitu. Dan itu juga gitu ya? Itu juga saya memberi kesempatan untuk finalis lain untuk Kidung ada ini nih. Jadi kayak nggak mungkin masuk 10 besar gitu mungkin. Nah gitu. iya bener sih. Kayaknya gara-gara gitu. Aku juga sempat ngerasa kok pas karantina gitu. Tapi aku seneng sih. Karena pada akhirnya
ke-expose ya. Ya, bad news itu is a good news ya istilahnya kayak gitu ya, walaupun sejelek-jeleknya itu berita, akhirnya oh ini dilihat ya ada Kidung nih misalnya kayak gitu. Tapi ya mungkin Kidung bisa merubah itu jadi apa ya, semacam motivasi ya, kayak aku membuktikan oh itu mungkin masa laluku seperti itu, tapi aku yang sekarang sudah jauh lebih baik kayak gitu. Terus kalau pas interview pageant lover tuh ya lucu di Jakarta gitu, pasti ngomongnya Mbak katanya pakai susuk ya kayak gitu. Ini ada pakan Mas di belakang, tolong diambil. Iya, maksudnya selain berita-berita itu yang sempat apa merokok lah apalah pasti pertanyaan juga itu muncul di satu paket dengan itu pasti. Mbak pernah pakai susuk ya? Saya semedi. Biar melayang jalan. Digawe sisan lah Mbak. Ada susuknya Kidung dapat dari mana coba? Apa? Nek baru belanja untuk susu. Oh susu apa? Kembalian. Allah. Anda bisa saja kakak. Ini dong di Putri Indonesia gitu yang apa ya? Biasanya kan Kidung kan apa ya? Salah satu yang difavoritin sama Teman-teman, teman-teman lover. semua gitu kan. Terus Kidung sendiri ini nggak merasa kayak ada nggak sih finalis lain yang Kidung sendiri favoritin gitu? Banyak ya kayaknya. Kalau favoritin ya si. Yang paling Semuanya menonjol. ada. Nyampur antara Miss Mbak Putri. Nyampur. Kadang bingung coy, temenannya teman Putri apa teman Miss ya? Enggak, tapi memang sangat luar biasa sih pengalaman karantina itu karena bisa ngelihat wah ini ternyata keren-keren banget ya satu Indonesia jadi satu kayak gitu. Banyak yang apa? Ada sih yang Hera Limis di Putri. Oh, Kocak iya, itu pokoknya dangdutan mulu. Tiap hari. Hera lucu sih. Siapa lagi ya? Kayak Kidung deket sama itu nggak sih Jawa Timur? Asya. Yang sama-sama geng medok kan kalau dulu dibilang. Ya deket-deket semuanya deket sih koyok piye yo. Bukan ngegeng tapi kayak orang-orang yang menurutku satu frekuensi tuh. satu frekuensi. Satu frekuensi radio. Kalau favorit sih semuanya favorit ya, pasti ada plus minusnya sih. Sonia juga oke kok. Sonia tuh maksudnya waktu karantina itu aku lihat dia tuh satu sosok yang prepare gitu. Aku tuh waktu di awal-awal motoin Sonia terus loh, sampai kayak ngambil aku aja. Nganggo HP-ku. Nganggo HP-ku loh tak kirim kayak maksudnya kayak ya wis berteman murni aja sih kalau aku enggak bedain siapa, tapi pas ditelisik ke belakang oh ternyata memang Sonia ini sosok yang sangat prepare untuk apapun. Misal besok ada kelas dia mempersiapkan itu, misal ada apa ya dia dress up-nya benar-benar ya disesuaikan. Total sih itu yang harus belajar juga dari Sonia, mungkin teman-teman yang mau ikut pageant lover. Kalau Fania itu, ini kita ngomongin yang 3 besar ya, karena ditanya favorit. Nah, karena si 3 orang ini udah jadi 3 besar, otomatis dia jadi favorit seluruh Indonesia. Kayak mau kan ya, aku ngomongin mereka aja. Sonia, kalau Fania itu selalu standby di kelas, dia walaupun ngantuk coy, bisa gini. Beneran bulu matanya bisa cantik, tapi tukang tidur, Fan, ngaku aja lah. Fannya tuh yang tidur di kelas memang, tapi dia tuh lucu banget orangnya, pintar banget, intelijensinya tuh memang bener-bener tuh nggak tahu otaknya dari mana dia tuh, bener-bener pintar dia tuh memang. Jadi Bu Putri tuh kayaknya suka banget deh sama dia, karena kalau menurutku ya selalu interest ke kalau misal kita lagi bareng-bareng ya, karena Fanny juga aktif orangnya, dia juga aktivis di kampus kalau nggak salah ya, aktif kok ini berbagai kegiatan. Dia kalau misal kita lagi ngasih bisa sambil itu beneran bulu mata karena ketiduran, Bo. Ketiduran. Ya ampun. Keren. Kalau Wilda itu keras aku yang mencapai sesuatu dan dia berusaha gitu. Aku suka berkemauan keras. Aku suka jiwa perjuangannya dia. Iya, warrior banget. Ya waktu karantina jujur aja maksudnya di antara banyak orang yang pakai brand-brand segala macam, Wilda itu sangat apa adanya, serius. Dan kalau mungkin di grup sekarang yang salah satu yang nggak berubah mungkin Wilda. Masih sering nyapa di DM Instagram juga, Hi Will, masih kayak Mbak Yu bla 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 bla, masih sering cerita kayak gitu. Masih sumeh ya. Masih biasa aja sih Wilda. Banyak yang iri karena emang cantik ya, berperan transformasi ora apa-apa. Emang cantik gitu loh. Emang dia bodinya oke banget kok. Iya, bener. Siapa sih yang nggak tergoda sama Wilda? Hai men. Punya depan belakang yang kayak kita Apa sih Kak? Punya hidung. Oke, tapi kalau yang lain Karina sih juga oke banget. Sahabat deket ya hitungannya ya dong ya.
kalau Karina itu secara mental dan ini bodoh amat orangnya. Udah terlalu tajir ya, Bo, ya jadi bodoh amat gitu. Pasti bodoh amatnya yang ya udah sih aku emang kayak gini orangnya gitu. Memang cantik kayak gitu. Mau dibully, maksudnya secara fisik dia orang tinggi lah, apa. Tetap aja kayak pede. Dan orangnya tuh nggak cuma sama aku loh, tapi sama semua orang tuh bener-bener yang kamu butuh apa, kamu pengen gimana gitu. Baik, memang baik gitu. Dan kalau mau dilihat, ditarik lagi ya, dia itu anak tunggal, dia itu siapa, tapi dia mau loh untuk kayak gitu. Istilahnya kita bayarannya juga berapa kalau misalnya ada event. Tapi dia kan selalu antusias sih, karena passion mungkin. Iya sih, kalau dilihat-lihat juga dia banyak ini kan. Di foto-fotonya official gitu banyak tugas di mana, tugas di mana. Melisa juga baik, Melisa. Melisa Fortunita. Ya itu, halo Mel. Dan semuanya baik, semuanya pasti punya kelebihan. Masing-masing. Gak ada yang kurang kok. Nah ini kita mau ngomongin ya, kalau sekarang Putri Indonesia kan udah mengikuti ke Miss Universe ya, ada advokasi. Waktu itu Kidung bawa tentang ini ya, apa namanya, pendidikan sekolah anak jalanan ya. Itu ceritain dong misalnya ini tuh tentang apa atau fokusnya kemana kayak gitu. Namanya apa, satu atap. Jadi pas di Miss juga aku bawa advokasi itu gitu, karena memang ya nggak ngada-ngada sih gitu. Yang udah ada yang aku jalanin ya udah aku pengen share. Nah ternyata pas ikut pageant ini memang aku belajar guys, kalau kamu ingin merubah Indonesia ya kamu harus berkorban. Salah satunya mungkin Tuhan nempatin aku di sini biar orang-orang tahu, punya keberanian bahwa ya wes kalau misalnya mau ngajar di jalan, ngajar aja, nggak apa-apa kayak Mbak Kidung gitu. Kayaknya lebih menarik orang kalau kamu udah dapet nama. Pas kamu bukan siapa-siapa itu kayak di Indonesia sangat susah untuk ngomong gitu. Nah pas ini tuh kayak kamu punya kesempatan nih. Jadi dampaknya lebih gede ya. Dampaknya lebih gede, benar. Tenar gitu. Lebih orang-orang lebih tahu. Tapi sebenarnya udah ngelakuin kegiatan itu udah lama. Karena emang jurusan kuliahnya non formal, terus 2011 ikutan itu, terus akhirnya bikin kegiatan sosial-sosial yang lain. Dan sampai ke Miss, sampai ke Putri Indonesia ya yang tak bawa yang itu emang itu yang dikerjain. Nyambung terus berarti ya itunya ya. Dan ternyata juga baru tahu hal yang unik di Putri atau Miss, maksudnya teman-teman yang tiba-tiba melakukan apa gitu, melakukan apa. Oke. Advokasi dadakan. Tapi aku seneng. Maksudnya dengan Putri Indonesia dan Miss Indonesia, terima kasih dengan perpajinan ini jadi orang-orang itu melek akan kegiatan sosial. Kita lihat positifnya aja wes gitu. Tentang sampah, tentang cara duduk. Itu bukan berpura-pura sih menurutku. Tapi berusaha menjadi sesuatu yang lebih baik kayak gitu. Walaupun kadang-kadang dulu sih lucu, wah ini tiba-tiba yang finalis ini melakukan ini, advokasinya ini. Tiba-tiba pas udah nggak menjadi itu, hilang advokasinya. Tapi daripada nggak sama sekali ya kan? Iya, betul. Minimal kan pernah sebulan pernah. Bersosial gitu kan, berkegiatan sosial. Iya. Setidaknya. Misalkan kalau kita lihat Putri Keraton aja kan, dia tidak membangun dari nol. Ada juga mungkin putri-putri yang membangun dari nol. Tapi dia udah duduk di tahta putri, baru dia disodorkan sama kegiatan juga. Iya, sama kegiatan itu juga oke kan, nggak apa-apa kan. Nah ya udah nggak apa-apa. Sama aja ya. Sama aja, niatnya yang penting ya. Jadi kan dari adanya kayak gitu bisa kayak apa ya, membuat kita menjadi membangun diri buat berkegiatan gitu-gitu kan. Pertanyaan jebakan? Oh tidak. Ada dong. Ikut Miss, ikut Putri, kalahnya sama Bangka Belitung. Itu juga baru sadar gara-gara pageant lover lagi. Saya nggak tahu sama sekali kalau dikalahkan sama Bangka Belitung. Posisinya sama pula juga ya, 6 besar pula ya. Tapi ya nggak tahu sih kalau emang kalah sama Bangka Belitung. Kebetulan yang ini ya. Kebetulan yang biar bisa dibahas sampai itu. Kalau nggak ada tuh nggak ada bahasan kan. Kan sukanya mencocok-cocokin. Cocok lagi sama Aura. Aura. Baca aura. Aduh. Tapi deket ya dua-duanya sama Aca sama Sony, hitungannya deket dong. Deket. Ya itu berarti ya maksudnya sama-sama satu karantina pasti ada kedekatan yang terjalin lah di situ ya.
Terus ikut Putri, ikut Miss gitu lagi kan. Dua platform yang berbeda, tapi impact-nya ke Kidung beda juga atau sama atau gimana di kehidupan Kidung setelah itu? Kalau ngomongin impact yo mesti beda toh Mbak. Dhewe padha-padha ngombe banyune mesti beda impact-nya kan ya. Tergantung suasana hati, tergantung tempat, tergantung nasib dan macam-macam ya. Impact-nya beda pasti. Kalau di Miss mungkin secara umur juga saya masih lebih muda daripada Putri. Sama-sama bikin terkenal. Saya menambah follower, terima kasih. Follower beli 25.000. Aku juga nggak nyangka followernya bisa lumayan banyak gitu. Ya wes sih, sama-sama memberi impact lebih ini aja sih. Kalau kamu bisa memanfaatkan itu, kamu istilahnya kamu ngomong apa aja, kamu pakai apa aja itu bakal jadi referensi ya. Bukan, aku nggak terlalu suka dengan inspirasi, tapi referensi. Oh, kamu bisa memilih kehidupan kayak Mbak Kidung atau kamu bisa nggak memilih itu gitu. Pas kamu jadi di posisi sekarang, kamu lebih pede untuk membagikan sesuatu yang baik gitu. Untuk ya udah, kalau emang kamu pengen merubah generasi muda ya kamu kasih contoh rubah diri kamu sendiri dulu, dan itu yang sekarang aku lakukan gitu. Lebih ke self awareness dulu sebelum menuntut orang lain gitu. Iya, kayak waktu itu sih Kidung kayak lebih sering kayak bikin puisi apa-apa, terus akhirnya kayak PL tuh jadi lebih aware gitu ya. Oh, ternyata Mbak Kidung nih bisa dan pinter bikin saja, bikin puisi. Dan kamu selalu dikatain dari dulu misal sok baik pencitraan kalau bikin sesuatu. Aku mikir aku tuh nggak ngapa-ngapain aja dikatain sok baik, apalagi ngapa-ngapain. Dia mending ngapa-ngapain lah gitu ya. Wes nggak apa-apa. Nggak apa-apa sisan gue apa-apa. Ya udah. Kita nggak ngapa-ngapain itu selalu akan diomongin orang gitu. Ya udah. Akhirnya ya udah. Rapopo. Terus ini Dung. Apa? Ada yang banyak yang nanya juga kan. Tadi kan aku bilang Kidung itu salah satu yang difavoritin gitu. Ketika khususnya di PI ya, di Indonesia. Kidung terhenti di 6 besar tuh rasanya gimana gitu? Apakah bisa nih 3 besar nih? Karena kan kalau pageant lover bilang tuh Kidung layak lah gitu untuk sampai ke 3 besar gitu. Itu gimana tuh? Apa? Terhenti. Untuk itu berjalan bukan berhenti. Berjalan ke belakang panggung. Malah nggak nyangka kalau sampai 6 besar ya waktu itu ya. Karena memang waktu di Putri itu udah agak sadar daripada di Miss. Kalau di Miss kan ya wes lah gitu. Kalau di Putri lebih ke aku lebih melihat siapa di sebelahku nih. Kayak misal finalis yang lain, mereka memang lebih oke, lebih siap, fotonya bagus, terus habis itu secara ngomongnya juga pinter-pinter gitu loh kan. Jawabnya juga pinter. Jadinya ya pas sampai 6 besar, pas disebut 10 besar dia wow gitu. Nggak ngerti. Kita di rumah. Nonton ya? Aku nonton. Aku di rumah. Biasa langsung. Iya, deg-deg. Tapi tetep lah kita kalau Kidung punya target 10 besar harus masuk ya waktu itu ya. Harus. Bisa 5 besar aja, alhamdulillah. 3 besar lagi ya kita Jawa Tengah pasti berbangga banget ya. Kita mau menunggu nih kapan menang lagi. Tahun depan pasti. Amin. Kita tunggu. Nih yang bakal jadi pertanyaan PL juga nih. Oke. Iya. Terus nih Dung, kan ada teman-teman pasti kan banyak yang pengen meneruskan Kidung buat ikut Miss atau ikut Putri. Ada nggak tips and trick dari Kidung kayak gimana? Kalau udah ikutin dua-duanya, udah tahu ambience-nya dua-duanya kayak gimana? Tips and trick pertama berdoa. Terus minta doa restu sama orang tua. Betul. Kalau secara persiapan sih, aku menyarankan untuk adik-adik yang mau ikut pageant lover, beauty pageant itu kamu harus tahu apa yang pengen kamu omongin kayak gitu. Jadi jangan diada-adain. Kalau misal kamu ingin membawa diri kamu itu package-nya kayak gimana sih gitu. Tapi jangan di-package-packagein. Paling enggak kalau kamu udah tahu kemasan kamu gimana, dirapiin dikit lah kayak gitu. Dipercantik. Gitu ya. Kamu tertarik di bidang apapun itu kamu akan menjadi sesuatu menurutku. Entah itu misal sampah, bukan cuma pendidikan kok, dan misal bantuin bencana itu enggak. Kamu membuat kreasi sesuatu aja itu bisa gitu. Jangan selalu menjual set story kayak gitu. Jadi kayak kamu membuat sesuatu untuk dirimu sendiri aja dulu. Itu kamu angkat itu bisa sebenarnya gitu. Dan tips yang lain apa yo?
Selain itu kamu jujur sama dirimu sendiri, terus lebih persiapan ke itu target tadi. Kamu pengennya yang gimana? Kamu pengen duduk di kursi apa? Membawa dirimu yang kayak gimana? Terus selain itu ya udah jalanin aja, pasrah dan berdoa. Jangan menganggap itu kompetisi juga sih, kompetisi dalam artian yang kontok-kontokan, senggol-senggolan. Dia musuhku gitu kasarannya lah. Aku harus menang di ini karena aku menjadi superior gitu, enggak. Bahkan menurutku Putri sama Miss itu mengajarkan untuk ini loh, membuktikan ke banyak lingkungan bahwa itu Kidung, orang tuh jadi bakal malu sama aku kalau mau macem-macem gitu intinya. Mau ngomong tinggi jadi malu sendiri, mau ngomongin tentang apa jelek-jeleknya orang lain juga jadi malu sendiri, karena aku merasa mereka merasa gini loh, wah Mbak Kidung aja kayak biasa aja ya, kayak nggak berlebihan. Kalau aku mau kayak gini tuh malu. Nah itu kayak kita mau merepresentasikan si Miss sama si Putri di lingkungan-lingkungan itu gitu. Bukan kalau lihat aku orang jadi kayak sungkan, wah ada Putri Indonesia, dia ada Putri Indonesia kayak gitu kan. Pasti kan banyak kan di kayak gitu. Ada Putri Indonesia, ya udah jadi diri kamu aja sendiri. Dan orang-orang nanti akan aware sendiri bahwa oh iya kita harus mencontoh nih yang kayak gini kayaknya nih. Tetap biasa aja untuk ngelakuin kegiatan kita yang normal-normal aja. Ya kayak kita sering bilang ya, tanpa selempang kalian udah bukan siapa-siapa ya Dung ya. Jadi lakukanlah walaupun itu dengan atau tanpa selempang ya. Mengabdilah istilahnya seperti itu.